Sebagai pintu gerbang Sumatera, Lampung Selatan memiliki letak strategis. Dengan luas wilayah 2.109,74 km persegi, jumlah penduduk 1.064.301 jiwa. Secara administratif, kabupaten ini memiliki 17 kecamatan, 256 desa, dan 4 kelurahan. Dengan posisi wilayah yang sangat strategis, Lampung Selatan memiliki fasilitas penting dalam rangka menunjang aktivitas perekonomian dan sosial masyarakat lokal, regional, dan nasional, seperti sebagai pintu gerbang Sumatera, dilintasi oleh jalan tol lintas Sumatera, dan 7 pintu tol akses masuk dan keluar tol berada di Lampung Selatan. Daerah hinterland Pulau Jawa dan Kota Bandar Lampung, Bandara Raden Inten II, area pendidikan Institut Teknologi Sumatera, kawasan anak Gunung Krakatau, dan Pulau Sebesi. Terdapat 42 daerah tujuan wisata berupa destinasi pantai, pegunungan, desa wisata, dan kebudayaan. Pengembangan kawasan agrowisata seluas 5 hektar di samping Gor Waihanda. Rencana pembangunan kawasan Bakauheni menjadi Bakauheni Harbor City yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Lampung dengan BUMN nasional. Lampung Selatan juga ditetapkan oleh nasional sebagai daerah wilayah pengembangan industri, yaitu di Kecamatan Ketapang dan Katibung. Pertumbuhan ekonomi Lampung Selatan tahun 2018 sampai dengan 2019 selalu bertumbuh positif di atas 5% per tahun dan selalu di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Hanya saja, akibat dampak dari pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020 tercatat minus 1,73%. Angka kemiskinan pada tahun 2020 di Kabupaten Lampung Selatan sebesar 14,8%, menunjukkan penurunan yang positif dari tahun ke tahun. Indeks pembangunan manusia Kabupaten Lampung Selatan sebesar 68,36 poin, angka ini terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi konstruksi jalan dengan permukaan penutup aspal, hot mix, dan beton di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2021 mencapai 84,4% atau sekitar 1042,47 km dari total jalan kabupaten yang ada. Lampung Selatan adalah salah satu kabupaten yang turut berkontribusi dalam pembangunan pertanian dan perkebunan di Provinsi Lampung. Pada tahun 2020, produksi padi mencapai 321.822 ton, merupakan peringkat ketiga seprovinsi Lampung. Produksi jagung terbesar ke-1 seprovinsi Lampung mencapai 616.969 ton per tahun, dan produksi perkebunan kelapa dalam sebesar 21.988 ton. Potensi pengembangan peternakan sapi potong di Kabupaten Lampung Selatan terbesar ketiga seprovinsi Lampung, dengan jumlah populasi sapi potong sebanyak 150.930 ekor, dan Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu pusat pengembangan nasional sapi PO yang terletak di Kecamatan Tanjung Sari. 7 dari 17 kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan adalah daerah pesisir yang menjadikan Lampung Selatan mempunyai perairan dan perikanan yang potensial, serta sebagai daerah percontohan klaster tambak udang nasional. Jumlah produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020 sebesar 62.108 ton. Dalam hal pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Selatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 secara berturut-turut mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dan juga nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan atau SAKIP telah mendapatkan predikat kategori B dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang. Bupati Kabupaten Lampung Selatan Bapak Haji Neneng Hermanto juga menginisiasi beberapa program pembangunan. Pembangunan area parkir gedung olahraga Gor Waihanda dimanfaatkan sebagai ruang aktivitas publik dan menjadi salah satu alternatif area sosialisasi masyarakat, area bermain dengan fasilitas wifi gratis. Dalam rangka memanfaatkan lahan kosong, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melakukan inovasi berupa pembuatan kebun edukasi seluas 2,5 hektar di belakang rumah dinas Bupati. Harapannya masyarakat dapat belajar memanfaatkan lahan kosong untuk meningkatkan ekonomi keluarga, dan dananya berasal dari keterlibatan perangkat daerah, masyarakat, dan forum CSR. Program swasembada gizi.
merupakan penyempurnaan dari implementasi kesuksesan program swasembada WC dalam mencapai target 100% ODF di Kabupaten Lampung Selatan. Program swasembada gizi ini adalah upaya pencegahan dan penanggulangan stunting dengan mendorong peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan gizi secara mandiri. Berdasarkan data riset kesehatan dasar, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2013, angka prevalensi stunting di Kabupaten Lampung Selatan mencapai angka 43,01% dengan total jumlah balita penderita stunting sebanyak 42.971 jiwa. Guna mencapai target Lampung Selatan bebas stunting, Bupati Lampung Selatan Aneng Ermanto menggerakkan seluruh komponen pemerintah dan juga partisipasi stakeholder terkait untuk melakukan intervensi terhadap program tersebut. Langkah ini ditindaklanjuti oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan, Hajah Winarni Aneng Ermanto, yang secara aktif menjadi motor penggerak dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan program swasembada gizi. Mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa. Dengan mengajak partisipasi aktif masyarakat untuk mensukseskan 5 layanan terpadu dari program swasembada gizi melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Karenanya, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mendapat pengakuan atas capaian keberhasilan program swasembada gizi ini sebagai kabupaten terbaik untuk konvergensi penanganan stunting tingkat Provinsi Lampung di tahun 2020 dan tahun 2021. Keberhasilan program swasembada gizi Kabupaten Lampung Selatan menjadikan rujukan dalam penanganan prevalensi stunting baik di tingkat Provinsi Lampung maupun tingkat nasional. Swasembada gizi, inovasi dari Lampung Selatan untuk menyiapkan generasi penerus bangsa yang terdepan.